Di kamera bensin tadi. Emang sehat. Baru bisa hadir. Jadi mikro. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun
Dalam. Jadi Bang Dek. Sehat. Realnya sampai sini jalan. Pokoknya bapak-bapak dan emak-emak udah sendiri dia. Saya sendiri nih. Iya. Hai guys. Dan muslimin muslimat agar segera mendapat ke Masjid Baitul Hikmah karena pelaksanaan sholat Idul Adha sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Sekali lagi kepada kaum muslimin muslimat agar segera merapat ke Masjid Baitul Hikmah karena pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan. وسلم تسليما
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar alayya. Pertama-tama patutlah kita pujikan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang insyaallah terpatri di hati kita masing-masing, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, hingga pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan rangkaian salat Idul Adha di Masjid Baitul Hikmah. Mudah-mudahan segala rangkaian, segala upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita bimana nabiyana sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para pengikut setianya yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan amanah dan sunnah-sunnahnya. Insyaallah kita termasuk golongan umat yang akan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya kepada seluruh panitia yang telah berjuang bagaimana salat Idul Adha dan rangkaian salat Idul Adha dan Idul Kurban pada saat ini, pada pagi hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan segala daya upaya kita, segala daya upaya antara sinergi antara pengurus DKM dan pengurus lingkungan senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum salat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh pengurus DKM. Guru DKM minta maaf kalau seandainya dari apa yang dilakukan oleh pengurus DKM, yang mana pengurus DKM selalu membebankan kepada para jamaah yang ada di lingkungan ini. Lebih-lebih pada saat ini DKM telah melaksanakan rangkaian pembangunan untuk tahap keempat, yaitu pembangunan lantai 2 yang saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan yang saat ini terjadi apabila DKM selalu memberikan beban kepada para jamaah, khususnya warga RT 01, 2, 3 dan 4 RW 022 Blok G. Ada kesalahan dari pengurus ucapan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah guru kita Abah Kiai Syarif Hidayatullah dari Citayam, Depok, Jawa Barat. Dan yang bertindak sebagai bilal pada pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Ustadz Harun Apandi SPDI.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyebutkan 1 juta rupiah dari Bapak Januar, keluarga besar Bapak Januar RT 04 1 juta rupiah, dari Bapak S. Imam Setiawan 500.000 rupiah, dari Bapak Asep Rukit 1 juta rupiah, dari Bapak Mulyono RT 04 sebesar 500.000 rupiah, dari hamba Allah 500.000 rupiah, sehingga pemasukan untuk pembangunan pekan ini sebesar 5 juta rupiah, sehingga dan pengeluaran untuk pekan ini sebesar bentuk kerja bakti pekan lalu, hari Minggu yang lalu sebesar 490.000 rupiah. Pengeluaran untuk belanja barang dan bahan pekan ini sebesar 16.026.500 rupiah. Biaya tukang untuk pekan keempat 25 sampai 31 Mei sebesar 6.710.000 rupiah. Sehingga total pengeluaran pekan ini menjadi 23.241.000 rupiah. Sehingga saldo untuk pembangunan saat ini menjadi 80.592.200 rupiah. Ibu Bapak Angga, untuk Ibu Sunarti Ibu Bapak Angga. Bapak Wahyudi RT 04 untuk almarhum Bapak Sumadi bin Wiryo Dirjo Tua. Ibu Muntasis RT 04 untuk keluarga Bapak Muntasis. Bapak Priyanggana Nur Alamsah RT 04 untuk gadis Glauditya putrinya. Bapak Agus Patoni RT 04 untuk Yustrizia Islam putranya. Sedangkan untuk sapi yang keempat nomor 1 untuk sapi yang kedua nomor 1 Bapak Indra Kurniawan RT 04 untuk keluarga Bapak Indra Kurniawan. Nomor 2 Bapak Arisman RT 04 untuk Hidayah Labika Arista putrinya. Yang ketiga Bapak Dwi Indaryanto RT 04 untuk almarhum Ibu Yanti Sumiati ibunya. Yang keempat Ibu Rina Kirana RT 04 untuk keluarga Ibu Rina Kirana. Yang kelima Bapak Sarjono RT 04 untuk keluarga Bapak Sarjono. Yang keenam Bapak Nurholis RT 04 untuk Ibu Kartini. Yang ketujuh Bapak Sugeng Waluyo RT 04 untuk keluarga besar Bapak Asmadi. Selanjutnya untuk sapi yang ketiga, yang pertama Bapak Zulkifli RT 04 untuk keluarga Bapak Zulkifli. Yang kedua Bapak Mbak Amelia Khairul Rahmah RT 04 untuk Mbak Amelia Khairul Rahmah. Yang ketiga Bapak Dita Nopianto RT 04 untuk Ibu Ngatini istrinya. Yang keempat Bapak Rusmin Nuryadin RT 04 untuk Oktaviani Tasa Kamila putrinya. Yang kelima Ibu Dewi Murni RT 04 untuk Ibu Dewi Murni. Yang keenam Bapak Sugeng Haryanto RT 04 untuk almarhumah Ibu Mariuti mertuanya. Yang ketujuh Mas Tommy RT 04 keluarga Mas Tommy. Sedangkan untuk sapi yang keempat, yang pertama Bapak M. Batriono untuk Nopiandana Siddiq Baihaqi putranya. Yang kedua Bapak Arifin RT 01 untuk Nabila Putri putrinya. Yang ketiga Bapak Fajar Rahmawan RT 01 untuk keluarga Bapak Fajar Rahmawan. Yang keempat Sutrisno Yono RT 01 untuk Al-Afra Rasa Sakura putrinya. Yang kelima Ibu Lindawati RT 01 untuk Ibu Lindawati. Yang keenam Ibu Lilis Royani RT 01 untuk Ibu Lilis Royani. Yang ketujuh Mbak Hadi Prayogo RT 01 untuk Raihan Arifudin cucunya. Sedangkan untuk sapi yang kelima, yang pertama Bapak Gunadi RT 02 untuk keluarga Bapak Gunadi. Yang kedua Bapak M. Iksan RT 02 untuk keluarga Bapak M. Iksan. Yang ketiga Bapak Irfan Maulana RT 02 untuk Ibu Masunan mertuanya. Yang keempat Bapak Andriono RT 02 untuk keluarga Bapak Andriono. Yang kelima Bapak Samlawi RT 02 untuk keluarga Bapak Samlawi. Yang keenam Bapak Didin Samsudin RT 02 untuk Ibu Ponia. Yang ketujuh Bapak Hairudin RT 02 untuk Bapak Hairudin dan keluarga. Sedangkan untuk sapi yang keenam
Nomor 1 Bapak Riki Pram RT 06 untuk keluarga Bapak Riki Pramono khusus. Ya, yang ke-6 ada untuk Bapak Riki Pramono. Yang akan namakan yang pertama untuk Bapak Riki Pramono, untuk Mbak Ibu Ana Yulianti istrinya, Ibu Fatia Nur Aulia putrinya, Muhammad Fatan Wajab putranya, Fatimah Usman Arafifah putrinya, dan Bapak Supatro adik almarhum serta Ibu Masena. Sedangkan untuk sapi yang ketujuh, nomor 1 Bapak Herman Rahim untuk keluarga Bapak Herman Rahim. Yang kedua Bapak Suparji RT 03 untuk keluarga Bapak Suparji. Yang ketiga Bapak Sunarno untuk keluarga untuk Ibu Mulyani ibunya. Yang keempat Dani Mahardika Suroso RT 03 untuk Ibu Nani Suryati ibu. Yang kelima Bapak Suherman RT 03 untuk Bapak Suherman. Yang keenam Bapak Yudi Taryudi RT 03 untuk keluarga Bapak Yudi Taryudi. Yang ketujuh Ibu Rina Rosmiati RT 03 untuk Bapak Maman. Sedangkan untuk sapi yang ke-8, nomor 1 Bapak Arif Murni, pembangunan Masjid Baitul Hikmah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah, senantiasa ikhlas tunduk patuh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila untuk keluarga almarhumahnya, senantiasa almarhumahnya diterima, dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala kesalahannya, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan alam kuburnya jadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah wa la kunyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La اهدنا الصراط المستقيم صراط
هذا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تبصى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. معاشر المسلمين المستمعين رحمكم الله تعلموا أن يومكم Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil haq. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas. Kakek, nenek, cucu semuanya yang menjadi keluarga kita semuanya, mudah-mudahan Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Kapan Allah panggil kita mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin. Para jamaah, di dalam rukun khutbah salah satunya adalah doa. Ternyata doa sini adalah sangat penting. Doa mukhul ibadah. Orang yang miskin gak punya apa-apa bisa sukses karena doa kepada Allah. Jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah duka cita, kita punya Allah. Bahkan Nabi Musa saat dikejar Fir'aun depan lautan, di belakang Fir'aun beserta tentaranya begitu luar biasa, Nabi Musa masih sempat berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan engkau tempatmu madu, wa antal musta'an, dan engkau lah yang bisa menolong. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali adalah kekuatan Allah. Akhirnya diperintah oleh Allah, idrib bi'asokal bahar, pukulkan itu tombak ke lautan. Akhirnya begitu dipukul jadi jalanan yang tak masuk akal. Jadi bapak dan saudara, akhirnya Nabi Musa selamat asbab doa kepada Allah. Banyak orang-orang soleh selamat karena doa. Makanya di hari raya Idul Adha yang mulia ini, kita dengar ada 10 sapi yang dikorbankan, ada 11 kambing yang dikorbankan. Ada cerita menarik seorang nenek-nenek di Jakarta. Guru saya Ki Haji Ahmad Dahlan pernah cerita bahwa seorang nenek-nenek ini tiap Idul Adha yang berkorban. Dia seorang penjual jamu. Setiap pulang ada keuntungannya ditabung. Karena apa? Setiap tahun dia korban. Ditanya sama Kiai, kenapa kamu lakukan ini? Saya orang bodoh, Kiai. Saya ingin selamat di akhirat. Lihat hidayah Bapak dan Saudara. Gak harus orang pinter. Kalau orang yang dapat hidayah, dia yakinin akhirat. Dunia gak begitu diperhatikan. Akhirat jadi tujuan utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami atau aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Dirikan salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang memusuhimu dia terputus dari rahmat Allah. Bapak dan saudara, Allah mengingatkan bahwa Allah sudah dikasih nikmat sama kita banyak. Bahkan kita sedang membaca informasi, sedang ramai
orang jual organ tubuh manusia ke luar negeri yang dihargai begitu mahalnya Bapak dan Saudara. Maka dari itu yuk syukuri tiap hari. Begitu kita melek mata, alhamdulillah hari ini aku masih bisa melihat anak saya. Begitu anak teriak ayah, alhamdulillah telinga saya masih dengar. Begitu kita berdiri bisa jalan, alhamdulillah makasih ya Allah saya masih bisa jalan. Tetangga baru saja dalam keadaan sehat, 2 hari kemudian tiba-tiba stroke pun nggak bisa kemana-mana. Ayo syukuri nikmat Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Bapak dan Saudara, sholat yang kita kerjakan, baik itu sholat wajib ataupun baru saja sholat Idul Adha, itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau ada orang nggak mau sholat, berarti dia nggak mau syukur kepada Allah. Ingat janji Allah, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah itu nikmat. Wala in kafartum inna adzabi. Kalau kamu kufur, niscaya siksaku sangat pedih. Jadi Bapak dan Saudara, jadi baru saja kita bersyukur dengan sholat. Nanti siap sedikit sholat duha bersyukur, nanti sholat tohar bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang disebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita dikelompokkan di dalam kelompok tersebut yang akan masuk ke dalam rahmatnya, dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Saudara, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Peristiwa ini memang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu persoalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama istrinya, rapikan anak kita. Saya mau ajak ke tempat satu acara yang luar biasa, dimandikan, pakai minyak wangi, dipakai baju. Udah siap, Nabi Ibrahim sudah masak goloknya. Enggak lama mereka berangkat keduanya. Enggak nanya istrinya mau diajak kemana, enggak. Makanya istri yang baik gak terlalu banyak nanya sama suaminya mau kemana, di mana. Bapak dan Saudara, oh dia diam saja tak. Begitu suaminya berangkat, akhirnya apa terjadi? Iblis pusing Bapak dan Saudara. Dia datang kepada Ibrahim, Ibrahim, kamu udah lama gak punya anak, sekarang anak begitu luar biasa, mau kamu sembelih? Iya. Kenapa kamu kerjakan? Ini perintah Allah. Begitu mau bicara diambil batu, dilempar. Akhirnya terjadi yang sekarang disebut jumroh, yaitu melempar. Jumroh dilaksanakan di Padang Arafah dekat sana, yaitu Mina sana Bapak dan Saudara. Apa yang dikerjakan begitu luar biasa. Maka dari itu kita hamba-hamba Allah yang yakin kepada keyakinan hanya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Ayo kita laksanakan. Apa yang begitu dengan jalan, anaknya dibilangin sama iblis, Ismail, ada apa? Kamu kan mau disembelih? Ya, saya udah tahu. Kamu gak masalah? Gak masalah, aku siap. Karena itu perintah Allah. Masuk ya Allah. Seorang anak mau disembelih, siap. Begitu mau bicara, dilempar lagi sama Ismail. Langsung dia gak putus asa, datang kepada ibunya Ismail. Wahai Hajar, ada apa? Itu suamimu mau menyembelih anak. Iya, saya udah paham. Emang kenapa kalau menyembelih? Karena itu perintah Allah. Jadi perintah Allah, jangankan anak, aku siap untuk disembelih. Lihat Bapak dan Saudara, inilah keluarga yang ideal. Bapaknya taat sama Allah, anaknya taat sama Allah, istrinya taat sama Allah. Kita berharap keluarga kita seperti itu. Kita ingin jangan ada satupun anak yang masuk ke dalam neraka. Kita ingin mereka adalah kelompok-kelompok yang bahagia bersama kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diungkap dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara qala ya abati al-ma'tumaru sa'atatu insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa talahul jami' wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna hadza lawal galahul mubin inna kadzalika najzil muslimin wa badainahu bidzikrin adzim. Jadi saat anak sudah mulai bisa bantu orang tua, diceritakan, nah aku tadi malam mimpi menyembelih kamu, silakan ayah, mudah-mudahan kau dapatkan aku orang sabar.
Subhanallah. Begitu golok sudah nempel di leher, anak sudah dibaringkan, dipanggil oleh Allah, cukup Ibrahim, kamu sudah benarkan mimpimu. Akhirnya apa yang terjadi? Diganti wa bainahu binti bin hadid, diganti dengan seekor kambing bakaran surga. Tapi yang jadi pelajaran, ketaatan ini yang perlu kita contoh. Yuk kita bareng-bareng setelah Idul Adha, anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang taat sama orang tua. Orang tua menangis, disuruh sholat gak mau. Orang tua khawatir, disuruh hentikan main game, terus saja main game, gak mau berhenti. Orang tua bingung. Ayo anak-anak muda, kamu adalah ditunggu oleh surga, ditunggu bidadari kalau kamu menjadi anak yang taat kepada orang tuamu. Kalau hari ini kamu gak taat sama orang tuamu, satu saat kamu jadi orang tua, kamu juga akan dilawan oleh anak-anakmu. Ayo istighfar, bertobat kepada Allah. Ibu-ibu yang terhormat, sayangi putra-putri kita. Jangan sering dimarahin, sayangin dia. Kalau dia nggak mau kerjain apa yang kita perintahkan, udah kita kerjakan, nggak perlu marah. Kenapa? Marah dan mendatangkan kebencian, akhirnya bukan kebaikan yang kita peroleh. Ayo kita jaga mulut kita, hindari dari marah. Kita ikuti Rasulullah, la takdob, jangan marah. Kadang itu lewat sholat itu hari bapak berbahagia ini, mudah-mudahan bapaknya yang tahun-tahun kemarin malas nggak mau ngaji. Ya. Saya dengar di Baitul Hikmah ada sekarang bapak-bapak udah mau ngaji Iqra, ada yang mau baca Quran diperbaikin. Ayo, jangan nganggap kita udah pinter. Kiai-kiai itu masih ngaji. Kenapa? Perintahnya sampai mati baru boleh berhenti kita ngaji. Ayo Bapak dan Saudara, mumpung masih kita makin berkembang, makin maju, jangan mau kita ketinggalan dengan yang lain. Kalau lain yang lain bisa, aku juga harus bisa. Makanya kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Idul Adha pada tahun ini adalah Idul Adha yang terbaik untuk diri kita. Alhamdulillah Bapak dan Saudara, tahun bulan-bulan kemarin nggak puasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan khutbah hari ini menyentuh perasaan kita. Ayo banyakin doa, terutama supaya sentuhan kepada hati kita, teteskan air mata minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang akan dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang senang, silakan masuk kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ataqabbal minni wa minkum qulub mustaqim. Walilal muslimin astaghfirullah wa atubu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ibadallah. Ittaqullah ta'ala min simmin al-ardi wa hududul huda wa antamu Muhammadan wa zakar awalamu subhanahu wa ta'ala amarum bi annabi nafsi wa tanam bi malaikati musa tursi wa ta'ala bikum ayyuhal mu'minun min barakati jannati wa ansi wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu ta'ala wa rasulin sayyidina Abi Bakr Muhammad wa Utsman wali wa la taqitu sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi hari ini kami melaksanakan perintahmu sholat itu. Terimalah sholat kami, sempurnakan dari segala kekurangan kami.
Kami mendengar saudara-saudara kami rela berkorban membeli seekor kambing, seekor sapi untuk dikorbankan di jalan. Terima korban mereka ya Allah. Jadikan korban mereka menjadi asbab Kau mencintai mereka semuanya ya Allah. Dan yang ingin berkorban belum punya uang, datangkan uang kepada mereka. Biar tahun-tahun yang akan datang bisa berkorban di jalan ya Allah. Ya Allah, di hari yang penuh barokah ini kami mohon. Kami sulit mengendalikan putra putri kami dengan keadaan adanya habib, mereka melakukan maksiat. Tapi insya Allah di tengah-tengah Baitul Hikmah putra putrinya semua menjadi anak soleh dan soleh. Lindungi mereka kalau ingin mau melakukan maksiat. Jaga mereka ya Allah. Kami ingin bersama mereka masuk ke dalam surga bersama kami. Jangan ada yang Kau tinggalkan di dalam neraka ya Allah. Berkahilah putra putri kami, berkahi rumah tangga kami, berkahilah kampung kami, berkahi seluruh jamaah yang ada di Baitul Hikmah ini. Dan ada satu permohonan kami ya Allah. Kapan Kau akan matikan kami husnul khatimah. Beri kesempatan saat kematian kami, lidah kami Kau beri kekuatan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, besar apapun dosa ibu bapak kami, ampuni mereka ya Allah. Begitu